Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Betania Reborn Center. I grow, I go, I glorify. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita bersepakat bahwa gereja kita tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah, tapi gereja kita juga itu sebagai rumah bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersepakat, kita akan menambah lagi jargon kita, benar Bu Sofi semuanya? Betania Reborn Center tidak I grow, I glorify biasa seperti itu ya. Sekarang kita ubah menjadi My church, my home, I grow, I go, I glorify. Oke, bisa diulangi ya. Jadi gini, my church, my home, I grow, I go, I glorify. Gitu ya. Sama-sama ya kita belajar ya. Pertama, Betania Reborn Center, I grow, I go, I glorify. Yang kedua, my church, my home, I grow, I go, I glorify. Haleluya. Terima kasih. Lama-lama kita terbiasa ya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di BRC Nunukan. Shalom Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming. Shalom juga. Selamat bergabung beribadah bersama dengan kami. Oke, terima kasih. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita yakini bahwa kehidupan kita, apapun yang kita lewati sepanjang minggu ini, kita meyakini bahwa Tuhan luar biasa penyertaannya dalam hidup kita. Amin. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hari Tuhan boleh kami lewati Tuhan sampai detik ini Yesus. Penyertaan-Mu yang begitu sungguh luar biasa Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapa mungkin banyak persoalan atau apapun Tuhan yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan di saat kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberikan kelegaan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami, penuhi setiap pikiran kami Tuhan, agar kami semua layak di hadapan Kau Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, seperti Engkau mengampuni kami Bapa, supaya kami layak Tuhan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Jadikan kami sebagai penyembah-Mu Tuhan. Penyembahan-Mu Tuhan Yesus, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Bapa. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami datang Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dari hati kita, mari sama-sama katakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu
persembahkan. Haleluya. Kita ulangi lagi dari awal dengan kesungguhan hati kita. Mari sama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami datang kepadamu Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Ingatkan kami Tuhan bahwa hidup kami ini adalah anugerah dari Engkau. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat lagu ini. Ku tahu hidupku, yes, adalah penyembahan. Engkau menciptakan kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, karena hidup kami berharga di mata-Mu Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
segenap hidupku Bapa, segenap hidupku persembahkan. Mari sembah Tuhan, ini hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, kau sungguh besar. Haleluya, kau sangat baik, kau teramat baik di dalam hidupku. Kami perlu kau Tuhan. Hadirlah Bapa, hadirlah Tuhan. Kami perlu kau Yesus. Hidup kami menyembahmu Bapa. Hidup kami Yesus menyembahmu. Ini hati kami, hidup kami, kami bawa padamu. Haleluya, haleluya. Biarkan hidup kami menyembahmu. Ini hati kami Tuhan, kami bawa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, menjadi penyembah-Mu, menjadi penyembah-Mu Yesus. Ini jiwa kami Tuhan, menjadi penyembah-Mu yang tulus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau membuat hidup kami berharga Tuhan. Kau membuat diri kami ini berharga Tuhan di mata Engkau Tuhan. Maka dari itu kami kagum akan Kau selalu Tuhan. Akan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita akan masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan jiwa kami Tuhan haus terus akan Engkau Yesus. Supaya kami terus mencari Engkau Bapa. Haus terus akan firman-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakini Bapa bahwa kehidupan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Yesus. Maka dari itu Bapa biarkan kami terus mencari Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus.
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Yes, kita ulangi lagu ini bersama. Kita pelajari juga dalam hati kita. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Oh, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, oh, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, bibirku kan memegahkanmu, oh, bibirku kan memegahkanmu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang besar Tuhan, nyatalah Bapa. Kau sangat baik, Kau terlalu besar, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Kau sangat baik Tuhan. Bapa, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu Bapa, sehingga pada pagi siang ini Bapa kami boleh hadir, kami boleh datang dengan penuh kerinduan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau melawat kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau buka hati kami, bukalah telinga kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu, supaya kami boleh mengalami pertumbuhan secara rohani maupun secara jasmani Tuhan. Engkau mau berkati sehingga kami boleh mempunyai ya Tuhan masa depan atau pengharapan yang berharap pada Engkau sesungguhnya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini Bapa, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu pada siang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ada sukacita? Amin saudara ya. Saya boleh bersyukur kalau saya boleh kembali melayani di tempat ini karena semua anugerah Tuhan saudara ya. Di mana saya boleh bersyukur saudara,
di mana kalau saya melihat dari gereja-gereja Tuhan di hari-hari ini, memang ada yang bertumbuh pesat, ada yang jemaatnya mulai berkurang. Tapi kita tidak usah kecil hati, kita tetap mengucap syukur, berkat atau jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Amin saudara. Yang penting kita mau belajar. Pada siang ini saya beri judul firman Allah, gereja yang bertumbuh. Ya, setiap orang punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi gereja Tuhan harus punya cita-cita gereja yang bertumbuh. Setiap orang punya harapan bisa bertumbuh. Punya anak kecil disekolahkan supaya pinter, supaya kesehatannya terjamin bisa tumbuh menjadi dewasa. Punya pekerjaan, punya usaha, dia juga mengalami pertumbuhan. Inginnya diberkati, inginnya mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Gereja Tuhan juga demikian saudara. Ya, gereja Tuhan ingin bertumbuh. Tidak ada ceritanya gembala sidang buka gereja tidak ingin bertumbuh. Tapi kita mau belajar bagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus saudara ya. Gereja yang bertumbuh harus punya visi misi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus saudara. Visi adalah dari Tuhan, dari atas, pewahyuan atau nubuatan yang diberikan oleh Allah. Misi adalah rencana manusia. Benar enggak saudara? Tapi kedua-duanya ini kita ingin mengalami suatu pertumbuhan supaya menjadi dewasa. Jangan kita buka segala sesuatu, yang penting pokoknya aku bekerja, yang penting pokoknya aku buka toko, yang penting pokoknya aku buka usaha, tapi tidak ingin mengalami pertumbuhan, maka sia-sialah hidup ini. Tapi kita mau belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat yang 23 sampai 25. Judulnya, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Saudara, di mana ciri pelayanan Yesus Kristus ada 3 hal. Yaitu mengajar, menyembuhkan orang, dan mengusir setan. Di mana orang akan berbondong-bondong datang mencari Yesus. Mereka akan datang berbondong-bondong ingin mengalami kesembuhan dan mujizat. Di mana pada siang ini kita mau belajar apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau melakukannya saudara. Gereja bukan sekedar milik gembala sidang. Bukan sekedar milik majelis atau penatua atau diaken. Gereja adalah milik bersama. Jemaat juga merasa memiliki. Supaya gereja mengalami pertumbuhan. Benar gak saudara? Kalau gembala sidang, gerejanya dimiliki gembala sidang saja tanpa jemaat. Apa bedanya sebagai seorang RT tanpa warga? Benar gak? Gak enak kan? Kalau gereja ini milik kita, ayo kita harus bertumbuh bersama-sama. Apa yang diajarkan Yesus? Cuman mengajar, menyembuhkan dan mengusir setan, maka mereka akan datang berbondong-bondong mencari Yesus. Mereka ingin disembuhkan. Mereka akan mengalami kelepasan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Jangan kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani, tidak pernah mengalami kedewasaan, maka semuanya akan sia-sia. Ya, kita mau belajar apa yang diajarkan oleh semua orang saudara. Kita mau mengalami pertumbuhan harus kita belajar 5D. Mungkin saudara tahu 5D apa artinya. D yang pertama adalah doa.
atau datang pada Yesus. Apapun masalahmu, baik dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam hidup nikahmu, dalam perusahaanmu, apapun yang kau lakukan, undanglah Yesus dengan melalui doa. Minta pimpinan Tuhan supaya engkau mengalami keberhasilan teristimewa dalam pekerjaan Tuhan. Gereja harus mengalami pertumbuhan kalau kita mau mengundang Yesus. Amin, saudara. Memang pelayanan doa ini pelayanan yang tersembunyi, pelayanannya tidak kelihatan. Ya, tapi gereja bisa bertumbuh kalau ada pelayanan doa di belakang mimbar. Jangan kita bangga, oh gara-gara gereja bertumbuh karena singernya saya, song leadernya saya, kalau enggak ada saya, enggak mungkin gereja bisa bertumbuh. Hati-hati saudara. Ya. Semuanya dibutuhkan oleh Allah mengalami pertumbuhan gereja. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kita mau lakukan. D yang kedua apa saudara? Kira-kira tahu? Dana. Benar gak saudara? Kalian boleh doa. Boleh punya rencana. Tapi tanpa dana tidak mungkin semuanya terlaksana. Benar gak saudara? Mungkin dalam pikiran kita, aku pengen buka toko ya. Pengen tok. Sudah didoakan, sudah. Tapi dananya tidak ono. Bisa tidak tokonya maju? Tidak bisa. Kita mau belajar pada siang ini. 5D. D yang ketiga apa kira-kira saudara? Daya. Gereja, perusahaan, rumah tangga, buka toko, buka supermarket, apapun kita butuh yang namanya sumber daya manusia. Benar gak saudara? Kalau kita tidak ada sumber daya manusianya, bagaimana kita bisa mengerjakan sendiri? Kalau kita hanya mengerjakan seorang diri, semua pekerjaan akan terbengkelai. Tidak bisa mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kemajuan dan sebagainya. Kita mau belajar, harapan kita hanya pada Yesus Kristus. Tapi kita mau belajar 5D ini. Dan D yang keempat apa kira-kira saudara? Gereja yang mau mengalami pertumbuhan harus lewat D yang keempat. Data. Data diaken, data penatua, data pengurus gereja, data jemaat. Harus semuanya didata. Mana yang tidak masuk, siapa yang suka tidak masuk, kita kunjungi, kita lawat, kita doakan. Benar gak saudara? Supaya gereja mengalami pertumbuhan. Ayo gereja ini kita harus merasa memiliki. Jangan banyak bangku-bangku yang kosong lagi. Undanglah rekan-rekanmu untuk datang bersama-sama. Supaya gereja mengalami pertumbuhan. Ingat loh, ini akhir zaman loh ya. Kalian sudah melihat di media elektronik maupun media cetak apa yang tertulis dalam firman Allah, baik dalam kitab Wahyu, kitab Matius, semuanya sudah tergenapi. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, semuanya sudah tergenapi. Mungkin saudara melihat hanya kagum-kagum, Dubai tidak pernah banjir. Tapi tahu-tahu banjir besar. Aneh. Tapi nyata. Semua ini pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai jemaat Tuhan, gereja harus bertumbuh. Kita harus memiliki gereja ini. Bukan miliknya Pak Pur saja. Tapi kalian harus terlibat saatnya untuk bergerak. Supaya gereja ini mengalami pertumbuhan. Amin saudara. D yang kelima kira-kira apa? Yang kelima ini sangat-sangat banyak dilanggar oleh gereja-gereja Tuhan. Saya sedih banyak pelayanan di gereja-gereja, banyak masuk sinode. Ya. D yang kelima adalah disiplin. Ya. Kalau gereja tidak punya kedisiplinan, ya, waktu ibadah saya melihat ada salah beberapa gereja. Begitu ibadah dimulai, begitu yang main drum langsung lari dari depan, langsung naik mimbar, langsung main drum. Demikian pula singer,
Ya begitu puji-pujian sudah dimulai, lari ke mimbar, ngambil mic. Nah, ini namanya tidak disiplin. Benar gak saudara? Saya juga pernah melayani gereja kecil sampai gereja besar. Sudah dianjurkan oleh Gembala Sidang, Bapak Gembala Sidang. Kita sebelum jam ibadah setengah jam sebelumnya kita harus datang. Kita mempersiapkan diri, yang pemusik, yang bagian untuk song leader, singer, yang bagian diaken, kita doa semua. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan. Yaitu di pertama tadi apa saudara? Doa, datang pada Yesus. Di yang kedua apa saudara? Dana. Di yang ketiga? Daya, sumber daya manusianya. Yang di keempat apa saudara? Data. Benar. Setiap gereja harus punya data. Ya, mungkin di antara kita ada yang tidak datang. Sebabnya apa kita tidak tahu. Jangan kita biarkan. Kita kunjungi, kita lawat, kita telepon. Kalau punya data mungkin bisa dihubungi melalui HP, ya di HP aja. Benar gak saudara? Yang kelima ini sangat kita perhatikan. Ya, kalau engkau tidak disiplin, engkau tidak mentaati akan perintah-perintah Allah, engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri apa yang diperintahkan oleh Allah, maka apapun yang kau lakukan tidak pernah mengalami yang namanya berhasil atau bertumbuh. Harapan gereja Tuhan mengalami pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Kita mau belajar saudara. Kalau gereja tidak mau bertumbuh, harus belajar dari pengalaman Tuhan Yesus. Semestinya gereja Tuhan melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan saudara ya. Jangan kita melayani pekerjaan Tuhan ABS asal Bapak senang. Yang penting pokoknya aku datang. Yang penting pokoknya aku main musik. Yang penting pokoknya aku menjadi singer, song leader dan sebagainya. Tapi tidak ada persiapan, tidak sungguh-sungguh, tidak ada kedisiplinan. Maka gereja tidak akan mengalami kemajuan. Mari kita baca di dalam kitab Markus. Ya, kita baca Markus 1 ayat 21 sampai 27. Markus 1 ayat 21 sampai 27, demikian bunyi firman Allah. Mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, "Apa ini, suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa roh-roh jahat itu diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Haleluya saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar apa yang tertulis dalam firman-Nya saudara. Ini sangat indah sekali saudara. Apa urusanmu dengan kami, kata roh jahat itu. Ya Yesus orang Nazaret, engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Roh jahat pun tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dia dengan penuh kuasa untuk mengusir roh jahat itu sehingga roh jahat itu keluar daripadanya saudara ya. Dimana kita mau belajar, demikian pula gereja saudara ya, harus mau bertumbuh. Gereja yang berani mengalami pertumbuhan, berani menemplak atau menegur. Kalau mungkin di antara kita ada hamba Tuhan memang kalau khotbah itu dengan tegas, saudara langsung ngomong, "Wah, aku benci, tidak seneng mbak pendeta iku lek khotbah nyeneni tok." Nah, gereja tidak mau ditemplak atau tidak mau ditegur, gereja tidak akan mengalami pertumbuhan. Benar gak saudara?
mungkin di antara kita ada kerjaannya tidak benar. Ya hidupnya tidak benar. Saya tidak bisa menghakimi satu persatu. Tapi itu urusan saudara sendiri. Kalau engkau kena khotbah, kena sindir, ya bertobat toh. Benar gak saudara? Supaya mengalami pertumbuhan rohanimu. Kalau rohanimu bertumbuh, gereja pun juga bertumbuh di mana engkau tinggal. Jangan kita menjadi orang Kristen tidak mau ditemplak. Demikian juga kalau gereja tidak mau bertumbuh, tidak berani menegur menemplak, gereja tersebut adalah tanda tanya saudara ya. Kita belajar. Tidak ada gembala sidang yang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Oh ini domba yang tambun, oh ini domba yang kurus, yang tambun diperhatikan. Enggak saudara. Ya, jemaat adalah miliknya Tuhan. Siapapun yang khotbah, tidak usah engkau benci. Mungkin engkau waktu itu kena teguran, mengucap syukurlah. Berterima kasihlah, berarti engkau diingatkan. Benar gak saudara? Mengusir setan itu bukan karunia. Tetapi setiap orang bisa mengusir setan. Ya, setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberikan kuasa, bahkan dijadikan anak-anak Allah. Dikatakan firman Allah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Ya, saya jujur boleh bersyukur, di mana beberapa tahun yang lalu saya pernah mengukur seragam di salah satu perusahaan di Kota Gresik, saudara. Di mana waktu itu terjadi keributan di pos satpam. Saya tanya, Pak ada apa Pak di pos satpam? Oh itu loh Om, ada orang yang dirasuk setan, sudah dipanggil orang pinter, dipanggil orang tua, ndak keluar-keluar setannya. Om mungkin Om bisa, jujur lewat Roh Kudus, mulut saya tahu-tahu bisa. Saya katakan demikian, padahal saya jujur belum pernah mengusir setan. Tapi saya memberanikan diri karena perkataan Roh Kudus yang ditaruh dalam lidah bibir saya. Bisa Pak. Bayangkan saudara tidak pernah mengusir setan, disuruh mengusir setan, kira-kira bagaimana? Pasti gemeter, pasti takut. Benar gak saudara? Tapi saya dengan lenggang jalan dari kantor menuju pos satpam. Saya ngomong, Pak silakan bapak-bapak keluar dari tempat ini. Mungkin biar Pak satpam aja dalam. Akhirnya semua diusir keluar, saya masuk, langsung saya tumpang tangan saudara di kepalanya. Dalam nama Yesus, engkau setan, engkau iblis tidak berkuasa lagi atas bapak ini. Engkau segera hari ini keluar. Dalam nama Yesus, engkau keluar. Langsung saudara tumbang saudara. Dengan mengeluarkan busa, sembuh saudara. Di sini menyatakan bahwa anak-anak Tuhan pun punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Ya. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal. Hanya mengajar, menyembuhkan, mengusir setan. Banyak orang berbondong-bondong datang mengikut Yesus Kristus saudara. Ya, kalau engkau mendahulukan Yesus, mengutamakan Yesus. Ya, masalah demi masalah itu tetap ada. Tapi jangan khawatir. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus ada mujizat, ada pertolongan. Ya, ini saya sisipkan sedikit kesaksian anak saya, saudara. Di mana anak saya di salah satu rumah sakit, saudara. Ya, mungkin saudara pernah dengar ya, sebulan yang lalu sebelumnya puasa nggak salah, di mana rumah sakit Mitra digoncang oleh seorang bapak yang marah-marah, obatnya mahal, labnya mahal. Mungkin masuk di YouTube ini saudara ya. Jadi rame. Lah itu ternyata yang obati anak saya saudara. Sebagai konsultan saraf, begitu marah-marah, anaknya
di atas lantai 3 disembuhkan dengan anak saya. Dengan mengucap syukur, ketawa-ketawa, jalan-jalan saudara. Karena sudah sembuh dari lumpuhnya. Datang itu nyeret-nyeret lumpuh saudara, dituntun sama krek. Ya pakai krek ya saudara. Gitu disuntik anak saya sembuh. Lah yang bawah ribut saudara. Begitu ribut diviralkan semua rumah sakit yang ada di Surabaya yang terkenal saudara, Nasos, termasuk Premier, termasuk yang baru itu saudara, ngubungi rumah sakit mitra. Itu harus dituntut Bapak itu. Setiap rumah sakit kan punya lawyer. Maksudnya suruh nuntut. Dokternya siapa? Yaitu anak saya saudara, Dokter Mariana Sutopo. Maaf ini bukan promosi saudara. Akhirnya anak saya justru dicari sama rumah sakit terkenal. Begitu ditelepon sama rumah sakit terkenal, rumah sakit mitra tahu saudara, anak saya langsung gajinya dinaikkan. Saudara lah, ini kadang-kalanya masalah demi masalah itu enggak tahu. Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidupmu. Kalau engkau hari ini mengalami masalah, jangan bersungut-sungut. Tetap mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah saudara. Langsung anak saya dibel. Ayo sudah aku minta bantu kamu untuk bisa praktek di tempat kami. Praktek di tempat, bayangkan saudara, rumah sakit besar-besar itu tidak murah saudara. Terus anak saya akhirnya didatangi orang tuanya minta maaf. Jangan mau kamu minta maaf, suruh sembah sujud. Anak saya ngomong, biar ngomong gila kok dilawan. Sudah kita mengucap syukur aja. Nah, di situ saudara, saya punya anak dengan rendah hati. Biar orang gila tidak usah perlu dilawan. Ini mengucap syukur saudara. Saya bersyukur karena anak saya bisa melayani rumah sakit besar. Karena melewati masalah. Kalau engkau hari ini ada masalah, ya jangan engkau takut. Bersama Yesus ada mujizat. Bersama Yesus ada pertolongan. Amin saudara. Jangan kita takut saudara ya. Dimana demikian juga kalau gereja mau bertumbuh. Gereja berani menemplak tadi saudara. Jangan cuma mengajarkan bahwa ikut Yesus itu pasti enak. Ikut Yesus pasti masuk surga. Saudara, tapi tidak pernah mengajarkan suasana surga di dalam gereja. Maka sia-sialah semuanya. Amin saudara. Gereja itu harus guyup satu dengan yang lain, saling mengenal. Jadi suasananya suasana surga, gereja bisa hidup, bisa nyaman. Amin saudara. Ayo pulang dari tempat ini satu dengan yang lain saling bersalam-salaman. Ya, saling mengenal. Supaya gereja mengalami pertumbuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya saudara. Keadaan semakin hari tidak semakin baik. Tapi kita tetap mengucap syukur, kita tetap dipelihara oleh Allah. Saya ini kan suka masak saudara. Saya tidak pernah belanja tomat sampai 35.000. Top dulu 16.000. Sekarang 35.000. Bayangkan saudara. Beras tidak pernah di atasnya 13.000. Sekarang 17.000. Kita tetap mengucap syukur saja. Yang penting kita bisa emplok-emplok. Benar gak saudara? Ya. Di balik mahal engkau diperkaya sama Tuhan. Engkau dicukupkan apa yang engkau perlukan, dibutuhkan oleh Tuhan. Apa yang dibutuhkan dalam hidupmu Tuhan pasti akan memenuhi segalanya. Amin saudara. Dimana jangan gereja cuma mengajarkan yaitu ikut Yesus pasti masuk surga. Ikut Yesus pasti enak. Tapi tidak pernah mengajarkan suasana surga dalam gereja. Maka sia-sia semua. Gereja yang bertumbuh ya saudara ya. Orang yang punya pengajaran yang kuat akan mengandung kuasa saudara. Mari kita baca Matius 12 ayat 28. Matius pasal 12 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin saudara. Dimana kalau engkau sudah bisa mengusir setan, sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya,
undanglah Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya dipakai menjadi saksinya Allah untuk memberitakan kabar kesukaan, untuk melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, maka banyak orang berbondong-bondong datang mengikut Yesus Kristus. Gereja harus saatnya mengalami pertumbuhan, bukan perpecahan, bukan pertengkaran, tapi harus ada kesatuan satu dengan yang lain, saudara. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang saat ini memperpecah, tapi kita jangan menyalahkan mereka. Memang hari atau akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu bermunculan. Benar gak, saudara? Kita ndak usah heran, ndak usah maki-maki mereka, ndak usah menyalahkan mereka. Biarlah mereka dipakai alatnya Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semuanya itu ada gara-garanya. Benar gak, saudara? Kalau kita melihat kehidupan Yudas, siapa sih Yudas itu? Yudas itu hubungannya dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai salah satu murid. Tapi dia tergolong sebagai BPH. Badan pengurus harian, ya, badan pengurus harian itu terdiri dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan komisaris. Yudas salah satunya bendahara atau salah satunya kasir. Hubungannya sangat dekat. Tapi Yesus disalibkan gara-gara perbuatannya Yudas Iskariot. Benar gak, saudara? Demikian pula akhir zaman. Mungkin terjadinya perpecahan satu dengan yang lain. Ada salah satu yang membuat gara-gara, tapi kita tetap mengucap syukur. Engkau akan memperoleh keselamatan. Yang penting imanmu tetap bertumbuh. Jangan meninggalkan Yesus. Tetap setia. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan supaya kerohanian kita mengalami pertumbuhan secara dewasa. Jangan kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun kerdil, tidak pernah mengalami pertumbuhan. Saya boleh bersyukur, saya baru buka PD kira-kira, saudara, dulunya dari FA, tak bentuk jadi PD. Dari beberapa anggota saya ngomong, kalau kamu mau bertumbuh, ayo baca firman Allah. Yang dulunya hanya 1 pengikut, sekarang sudah 2 pengikut, sekarang sudah 4. Bersyukur saya, saudara. Yang mulai berlomba-lomba baca Kejadian, tak tanya kamu dari mana? Saya dari Bilangan, Pak. Yang satunya dari mana? Dari Imamat. Satunya dari mana? Sudah sampai Yuswa. Nah, saya bersyukur, saudara. Berarti harus ada pertumbuhan. Ya, kalau mereka membaca firman Tuhan, mereka merenungkan, mereka akan taat perintah-perintahnya. Di situ dia imannya semakin hari semakin bertumbuh. Demikian pula gereja yang bertumbuh, kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Ajaran Yesus sederhana, mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang. Banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja mencari Yesus. Maukah kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa, bukan mencari orang-orang yang sudah bertobat. Saya sedih sekali, saudara, gereja sekarang bertanding. Kayak seolah-olah Tuhan itu ditiadakan, seolah-olah Tuhan itu dinomorduakan. Sekarang dijuluki apa, saudara? Jemaat Maha Hadir. Bukan Tuhan Maha Hadir. Waduh, ini yang membuat celaka, saudara. Oh, di sana ada ulang tahunnya gereja B. Datang berbondong-bondong. Wah, di sana ada sembako. Datang berbondong-bondong. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tidak ada yang aku. Kalau ada bertobat, saudara ya. Ini templaan loh, saudara ya. Harus bertobat. Kita harus setia. Di mana engkau tinggal, engkau mau bertumbuh di tempat ini. Layani di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Ya, gereja bukan sekedar milik gembala, tapi milik jemaat juga. Kalau jemaat mau bergerak bersama, saatnya
untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di situ banyak orang berbondong-bondong datang mengikut Yesus Kristus. Amin saudara. Ayo saatnya saudara kita mengalami pertumbuhan. Tidak semua orang bisa bernubuat saudara. Hati-hati kalau tidak disuruh Tuhan. Jangan kita sedikit-sedikit nobuat. Kalau tidak disuruh Tuhan. Ya, justru kita harus mengalami pertumbuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin diberkati. Amin saudara. Ayo saatnya kita ambil bagian dalam gereja Tuhan saudara. Supaya gereja ini mengalami pertumbuhan. Haleluya. Biarlah renungan ini boleh meneguhkan kita semua. Mari kita masuk dalam doa saudara. Bapa, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi nyatakanlah firman-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh memajukan gereja ini, dan gereja ini mengalami pertumbuhan secara dewasa Bapa. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Yang diberkati kita berkatakan bersama-sama, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah terima berkat firman Tuhan. Bukan sebuah kebetulan, kemarin ternyata hari ini pagi ini sambungannya saudara ya. Kemarin intinya firman Tuhan harus tertanam. Setelah tertanam, bertumbuh. Dan yang ketiga, berbuah. Ya, mari Bapak Ibu, kita sediakan hati kita untuk perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang masih belum terima roti dan anggur? Saudara boleh angkat tangan, nanti para hamba Tuhan akan mengasihi saudara. Kalau sudah, saya jemput berdiri, kita nyanyikan dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau tebus dosaku dengan nyawa-Mu. Kau tebus hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Sekali lagi dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Saudara angkat tinggi lagi di atas kepala saudara. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Buat ini diperingatan atas aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus? Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah
Darah Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Buat anugerah. Haleluya. Haleluya. Pribadi lepas Kau pribadi. sungguh baik. Saudara bersyukur kepada Dalam Dia. hidupku. Saudara bersyukur kepada Yesus karena tubuhnya sudah menyembuhkan saudara dan saya, dan darahnya sudah mengampuni, sudah menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya. Tidak ada kata lain pada siang hari ini. Saudara bersyukur, saudara berterima kasih. Haleluya. Kau segalanya yang terbaik Tuhan, Kau mulia selamanya. Haleluya. Haleluya. Segalanya Haleluya. Saya minta ujung doa. kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa buat perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu yang dihancurkan, yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Penyakit jasmani, penyakit rohani, apapun itu Tuhan, Engkau sudah sembuhkan. Dan darah-Mu senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berfirman, Engkau sudah sampaikan pesan isi hati-Mu melalui Pastor Lukas Sutopo ya Bapa. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat marifat kepada hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, Kau pakai untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberi, dan kami akan memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
saudara percaya kuasa Yesus tidak pernah berubah. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita yang dahsyat. Bapak Ibu, sekali lagi ya, saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Berhari-hari ini para pengkhotbah ya, saya rasakan sendiri Yesus itu cinta buat saudara dan saya. Cinta BRC Malang, cinta BRC Nunukan. Ya, kalau saya perhatikan khotbah-khotbahnya, firman Tuhan itu yang membangun kita semua. Kemarin begitu luar biasa. Kita harus tertanam supaya saudara diberkati dalam hidupmu, dalam keluargamu. Itu syarat utamanya, tertanam dulu. Tertanam baru berbuah. Disampaikan oleh Bapak Lukas. Dan kita bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah saudara. Saya dalam 10 hari ini Tuhan banyak menaruh dalam hati saya. Saya seringkali kalau malam gak bisa tidur buka-buka firman Tuhan. Ya, dalam bulan ini harusnya pengharapan. Nanti biar diselesaikan Bu Ita bersama tim. Tapi nanti kalau gak salah jadwal saya Kamis atau minggu depan, saya akan banyak bicara tentang menang dalam peperangan. Ya, saya tadi sudah sebelum Pak Lukas melayani, saya bincang-bincang di ruang tunggu. Kita tidak boleh leha-leha sekarang. Kita sudah di akhir zaman. Ya, peperangan demi peperangan terjadi. Iran itu hari ini perang sama Israel bukan sebuah kebetulan. Tapi itu sudah ditulis dalam Alkitab. Artinya apa? Nubuat demi nubuat Tuhan sudah nyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya di atas mimbar, saya sampaikan pesan, jangan leha-leha, jangan santai-santai. Kita hari-hari ini justru banyak berdoa, banyak bergumul, banyak dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Saudara bisa menang dalam peperangan. Peperangan faktanya tiap hari ada. Saudara buka mata saja, sudah di depan mata saudara. Semua ingin menyerang saudara. Tapi pastikan kita bersama Yesus, bersama firman Tuhan, kita dibuat menang dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, saya undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Sekali lagi saudara, how great is our God. Besar Allahku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great is our God. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah memimpin dan menyertai dan memberkati ibadah pada pagi Tuhan. Ibadah yang sungguh sangat memberkati kami. Terutama firman-Mu ya Bapa. Ajar kami tetap bertumbuh bersama Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan melalui di atas mimbar ini Tuhan senantiasa menyirami kami untuk bisa bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tambah-tambahkan pewahyuan yang khusus yang dari surga. Dalam usaha pekerjaannya, dalam anak cucunya, dalam rumah tangganya, Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Hamba-Mu juga berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada pagi Tuhan yang tidak sempat hamba sebut satu persatu. Engkau sendiri yang membalas, Engkau sendiri yang memberkati jerih payah dan pelayanan mereka semua ya Bapa. Sekarang saudaraku, sebelum kau pulang ke rumah, angkat kedua belah tanganmu, hadapkan wajahmu kepada Kristus, terima berkat dengan iman dan percaya. Terbukalah tingkap-tingkap langit, terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucumu, diberkati usaha pekerjamu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan, oleh tanganmu dibuat Yesus berhasil dan beruntung. Jalanmu terus di bawah, naik tidak pernah turun. Engkau diberi di kepala bukan ekor. Sekarang saudaraku, semuanya itu kau bawa dan nikmati dalam anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sudah diterima berkat, kita katakan amin.